Iya, baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan juga Bapak dari dosen pembimbing maupun dosen penguji, dan juga teman-teman yang telah hadir dalam presentasi seminar usulan penelitian hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohman Hikmat, NPM 2201110170041. Hari ini akan melaksanakan seminar usulan penelitian. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pembimbing, ada Ibu Dr. Yanti Harmayanti, SKPMNM, dan Ibu Atlastika Pratiwi, SKP Nurse M-Nurse, dan juga dosen penguji, ada Bapak Rian Harapermana, SKP Nurse MN, dan juga Ibu Hajah Tuti Pahria, SKP MKes PhD. Hari ini saya akan melaksanakan presentasi mengenai seminar usulan penelitian berjudul Gambaran Regulasi Diri dalam Belajar, mahasiswa program S1 dengan perceraian orang tua di Universitas Pajajaran. Adapun untuk outline presentasi pada hari ini, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metodologi penelitian. Berikut mengenai pendahuluannya. Sesuai dengan data BPS menyebutkan bahwa data perceraian di Indonesia ini meningkat setiap tahun. Bahwa pada tahun 2016 ini terdapat 365.654 kasus. Pada tahun 2017 terdapat 374.516 kasus. Dan tahun 2018 terdapat 408.202 kasus. Hal tersebut menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia dan setiap tahunnya itu semakin meningkat. Dan adapun faktor-faktor dari penceraian orang tua itu tersendiri, terdiri dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun faktor internalnya, yaitu tidak harmonisnya hubungan suami istri dalam hal pemenuhan kebutuhan secara biologis. Ada juga prinsip hidup yang tidak lagi sama, sehingga menyebabkan perlunya perceraian orang tua. Dan juga ada faktor eksternalnya, yaitu adanya pihak ketiga, dalam hal ini mungkin perselingkuhan. Lalu juga adanya tindakan yang melanggar peran dan fungsi sebagai suami dan istri, seperti KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, dan juga ada pengaruh dukungan sosial dari eksternal, dari luar lingkungan yang mempengaruhi untuk mendorong terjadinya perceraian antara suami maupun istri. Dan adapun dampak perceraian orang tua pada anak ini menyebabkan beberapa hal, ada dampak fisik dan juga dampak psikologis. Nah, dampak fisiknya ini menyebabkan kurang nafsu makan, kurang tidur, dan juga kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Lalu juga ada dampak psikologisnya, yaitu adanya rasa penolakan dari keluarga, adanya rasa marah, kesepian, sedih, dan menyalahkan diri sendiri. Nah, adapun dampak pada mahasiswa, ini bisa menyebabkan menurunnya motivasi belajar dalam menyelesaikan proses pembelajaran, dan juga sulitnya berkomunikasi dengan teman maupun dosen, dalam hal ini lingkungan di kampus. Nah, ini penelitian Untari, Putri, dan Hafidudin pada tahun 2018 menyebutkan bahwa ada 66% dari 30 mahasiswa yang diteliti mengalami dampak negatif akibat perceraian orang tua yang berpengaruh pada nilai akademik mahasiswa yang menurun. Nah, hal ini juga disebabkan karena sulitnya komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain maupun mahasiswa dengan dosen. Nah, adapun yang tadi dampak pada anak yang telah disebutkan sebelumnya, ini pun bisa jadi berdampak 10-15 tahun ke depan dari setelah perceraian orang tua tersebut. Nah, oleh karena itu, seorang dengan regulasi diri yang tinggi akan menunjukkan performa yang baik dalam akademik, sehingga bisa menjadi pembelajar yang sukses dan dapat meningkatkan prestasi mahasiswa yang memiliki tekanan banyak. Hal ini disampaikan oleh Rahma pada tahun 2015. Nah, dari dampak-dampak perceraian orang tua yang telah disebutkan, terlebih yang terjadi pada anak maupun mahasiswa, ini tentu mahasiswa memerlukan yang namanya regulasi diri yang tinggi untuk meregulasi tekanan-tekanan yang muncul akibat perceraian orang tua. Penelitian Alfiana pada tahun 2013 menyebutkan bahwa sebanyak 55,6% dari 200 orang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang mengalami kesulitan mengikuti proses belajar akibat regulasi diri yang rendah. Lalu juga regulasi diri yang rendah ini sebetulnya bisa menyebabkan dampak-dampak negatif. Salah satunya ada beberapa hal, yaitu ada mencuri, memperkosa, menyalahgunakan narkoba, melakukan free sex, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan Trenta Costa and Shaw pada tahun 2009. Dan di Unpad sendiri, mahasiswa ini memiliki beberapa tekanan untuk mencapai prestasi tersendiri, selain tekanan yang tadi telah disebutkan akibat perceraian orang tua. Nah, tekanan ini
tekanan pada mahasiswa ini terjadi untuk meningkatkan prestasi, yaitu ditunjukkan dengan harus tercapainya IPK yang tinggi, lalu juga ragamnya tugas perkuliahan, adanya ujian semester, dalam hal ini baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, terus juga ada ujian praktikum, lalu juga ketika kita merasa salah memilih jurusan, dan juga harus mencapainya nilai yang memuaskan, dan juga ancaman drop out ketika kita tidak mencapai hal-hal tersebut. Nah, adapun di Unpad sendiri, di Unpad ada program yang namanya Swadesi, satu mahasiswa satu prestasi. Hal ini ditunjukkan baik itu prestasi akademik, non-akademik, asalkan hal tersebut bisa terrekognisi. Nah, oleh karena itu, program-program tersebut yang harus dicapai oleh mahasiswa. Selain itu juga ada peran dan fungsi mahasiswa yang harus menyelesaikan tridharma perguruan tinggi selama masa perkuliahan. Nah, dari hal tersebutlah saya meneliti, yaitu mengenai regulasi diri mahasiswa program S1 di Universitas Padjadjaran yang mengalami perceraian orang tua. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana gambaran regulasi diri dalam belajar mahasiswa program S1 dengan perceraian orang tua di Universitas Padjadjaran, dengan tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui gambaran regulasi diri dalam belajar mahasiswa dengan perceraian orang tua di Universitas Padjadjaran. Adapun tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui gambaran kemampuan kognitif, gambaran manajemen waktu, penataan lingkungan, kegigihan, dan pencarian bantuan dari komponen regulasi diri dalam belajar mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan perceraian orang tua. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk stakeholder, dalam hal ini Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Riset, serta Ketua Prodi S1, baik itu dalam lingkup fakultas, jurusan, dalam hal ini mungkin Keprodi, dan juga dalam hal ini lingkup universitas, yaitu Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni, di lingkungan Universitas Padjadjaran untuk mampu mengembangkan strategi pembelajaran dan konseling bagi mahasiswa. Untuk level fakultas mungkin dalam hal ini yaitu TPBK, dan juga secara khusus di universitas, pihak PKUP, Pusat Konseling Universitas Padjadjaran, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk pengembangan layanan konseling pada mahasiswa yang mengalami perceraian orang tua agar bisa mengolah regulasi diri dalam belajar. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yang mana setiap mahasiswa tentu memiliki regulasi diri dalam belajar, yang mana faktor pembentuknya ada faktor individu, perilaku, dan juga lingkungan. Dan juga di sini ada beberapa komponen regulasi dalam belajar, ada keterampilan metakognitif, manajemen waktu, penataan lingkungan, kegigihan, dan pencarian bantuan. Yang mana hal tersebut perlu dimiliki oleh mahasiswa Universitas Padjadjaran, baik itu yang mengalami perceraian orang tua maupun yang tidak mengalami perceraian orang tua. Khususnya yang mengalami perceraian orang tua karena memang terdapat tekanan dan juga dampak akibat perceraian orang tua ini. Sehingga hal tersebut mampu mempengaruhi capaian belajar baik itu dari segi akademik maupun non-akademik. Dan dari komponen regulasi dalam belajar ini akan dideskripsikan masing-masing komponennya berdasarkan skor rata-rata dari setiap komponen, dengan interpretasinya itu skor komponen regulasi dari dalam belajar tinggi, lebih dari tinggi ini ketika lebih dari MEAN, dan skor komponen regulasi diri dalam belajarnya rendah ini ketika kurang dari atau sama dengan MEAN. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu yang pertama, perceraian orang tua menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu putusnya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan yang kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adapun dampak perceraian orang tua pada anak, ini sebetulnya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya, ini ada resiliensi tinggi dan harga diri yang tinggi untuk beberapa kondisi, dan juga dampak negatifnya ada menurunnya keterampilan kognitif, menurunnya kesejahteraan sosial, dan sulit melakukan hubungan sosial. Dan regulasi dalam belajar merupakan kemampuan untuk mengolah secara efektif pengalaman belajarnya sendiri di dalam berbagai kondisi dan cara sehingga mampu mencapai hasil belajar yang optimal. Adapun proses regulasi dari dalam belajar ini ada 6. Yang pertama itu adalah receiving, yaitu adalah menerima informasi. Lalu yang kedua ada evaluating, di mana kita mampu mengolah informasi, membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang terjadi, lalu juga kita searching, yaitu pencarian solusi atas permasalahan yang terjadi dari informasi yang telah kita terima sebelumnya, lalu kita formulating, ini kita untuk merencanakan hal apa yang akan kita lakukan dari permasalahan yang terjadi tersebut.
Lalu implementing, yaitu kita mulai melaksanakan dari rancangan yang telah kita buat dalam formulating, lalu kita assessing, yaitu untuk mengevaluasi apa yang telah kita laksanakan telah sesuai atau belum dengan perencanaan, sehingga hal tersebut ini udah mencapai tujuan atau belum. Nah, adapun komponen regulasi dalam belajar, ini menurut Jensen et al. Pada tahun 2017, ini ada 5. Yang pertama itu adalah keterampilan metakognitif, ya ini merupakan strategi perencanaan, terus juga ada pencapaian dan juga penilaian diri dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, proses keterampilan metakognitif individu ini tentu dapat melibatkan proses pikir dan kontrol diri dalam mencapai proses kognitif untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Lalu yang kedua yaitu ada manajemen waktu. Untuk manajemen waktu itu sendiri ini merupakan suatu kemampuan pengolahan waktu untuk mencapai hasil yang optimal melalui strategi-strategi dalam memprioritaskan hal apa yang harus dijalankan. Lalu yang ketiga yaitu ada penataan lingkungan. Penataan lingkungan ini merupakan suatu upaya individu untuk mengatur atau menata lingkungan yang tepat agar kondusif dalam mendukung proses pembelajaran, dan juga ada kegigihan. Ini merupakan konsistensi dalam diri individu untuk mencapai dan juga melalui proses pembelajaran. Serta yang kelima, ini adalah pencarian bantuan. Pencarian bantuan ini merupakan upaya yang dilakukan individu ketika mengalami kesulitan dalam menjalankan proses pembelajaran untuk bertanya ataupun mencari informasi, baik kepada dosen maupun kepada teman. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri dalam belajar, ini ada individu, perilaku, dan lingkungan. Dan ini ada upaya untuk meningkatkan regulasi diri dalam belajar, dimulai dari life skill counseling berbasis jurnal, di mana kita mampu menuliskan hal-hal apa sih yang harus kita jalankan, permasalahannya apa aja, lalu dalam upaya penyelesaian permasalahan untuk meningkatkan kemampuan regulasi diri dalam belajarnya itu seperti apa, dituliskan berbentuk jurnal. Lalu yang kedua, ini adalah konseling rasional emosi behavioral. Ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pola pikir dalam memecahkan permasalahan yang mana dipandu oleh konselor. Lalu di sini ada bimbingan kelompok dengan teknik modeling. Ini merupakan suatu upaya untuk saling berbagi terhadap pengalaman-pengalaman yang telah dilalui, sehingga ada role model nih dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, sehingga dalam hal tersebut ada proses pencarian ataupun mendapatkan informasi yang bisa didiskusikan dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui, sekiranya apa yang bisa dijalankan di saat itu. Lalu ada pelatihan manajemen diri, yaitu untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam individu dan juga potensi yang dimiliki dalam individu untuk mencapai tujuan belajar yang optimal. Lalu yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian dalam penelitian saya, yaitu ada rancangan penelitiannya ini melalui deskriptif kuantitatif, yang mana kuesioner ini disebarkan secara online, secara daring kepada mahasiswa yang mengalami perceraian orang tua di Universitas Padjadjaran. Adapun variabel penelitiannya adalah regulasi diri dalam belajar dengan teknik sampling yaitu total sampling, dan juga di sini metode penelitiannya populasi dan sampelnya 317 mahasiswa dengan perceraian orang tua, yang mana proses ini dicari dari total mahasiswa di Universitas Padjadjaran berdasarkan data UNPAD dalam angka yang saya dapat dari Humas UNPAD. Di websitenya UNPAD ada 26.043 mahasiswa S1 Universitas Padjadjaran, yang mana ini dari data yang saya cari sebelumnya, dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Fazriyah pada tahun 2020, ini terdapat total 4.522 mahasiswa, yang mana sampel penelitiannya yaitu dari mahasiswa rumpun kesehatan, terdiri dari 5 fakultas, yaitu Fakultas Psikologi, Keperawatan, Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi. Dari total 4.522 mahasiswa, ini terdapat 55 sampel, yang mana ini jika dipresentasikan sebesar 1,21%, sehingga saya mengambil populasinya itu dari persentase tersebut, dari 26.043 mahasiswa S1 di UNPAD, ini dikalikan 1,21%, terdapat 317 mahasiswa, karena populasi dalam penelitian ini belum diketahui, sehingga saya memperkirakan dari persentase penelitian yang telah dijalankan sebelumnya. Dan dengan teknik total sampling, akibat tidak diketahuinya sampel ataupun populasi dalam penelitian ini, sebesar 317 mahasiswa dengan perceraian orang tua. Dengan kriterianya itu mahasiswa aktif program sarjana UNPAD, angkatan 2020, 2019, 2018, dan 2017, mahasiswa dari keluarga yang bercerai, cerai hidup dan tidak dibatasi lamanya perceraian,
Terus populasi mahasiswa Unpad yang mengalami perceraian orang tua ini tidak diketahui dengan pasti. Dan untuk etika penelitian dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada respect for human dignity, yang mana di sini saya akan melaksanakan informed consent untuk menghormati harkat dan martabat klien. Lalu juga saya akan menjelaskan di sini maksud dan tujuan dalam informed consent untuk penelitian ini itu apa aja. Lalu yang selanjutnya ini ada respect for privacy and confidentiality. Ini untuk menjaga kerahasiaan data yang mana tidak akan saya sebarkan dan hanya untuk keperluan penelitian. Jadi untuk data penelitian ini hanya akan dimiliki oleh saya selaku peneliti dan juga oleh dosen pembimbing. Lalu juga ada respect for justice. Ini merupakan tidak adanya diskriminasi dan juga akan secara terbuka untuk mahasiswa Unpad yang mengalami perceraian orang tua untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan tidak akan membedakan ras, agama, etnis maupun gender. Lalu juga ada non-maleficence, ini merupakan untuk tidak menimbulkan dampak buruk. Dalam hal ini saya tidak akan mengganggu waktu dengan adanya kesepakatan waktu 15-20 menit, sehingga tidak bisa mengganggu waktu responden. Adapun metode pengumpulan datanya dimulai dari tahap persiapan, saya mencari instrumen, mencari sampel, di mana menurut Multi pada tahun 2008 ini menyebutkan bahwa untuk responden secara daring ini diperbolehkan untuk target sampel minimalnya itu 33%, sehingga dari 317 mahasiswa sampel yang tadi telah ditentukan akibat populasinya tidak pasti, target sampel minimalnya itu ada 105 mahasiswa. Lalu lanjut tahapan pelaksanaan, di mana saya menyebarkan kuesioner, mengolah data, lalu juga tahap akhir di sini untuk mengolah data, menganalisis, lalu menuliskannya menjadi draft akhir atau skripsi saya. Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu menggunakan self-regulated in online learning questionnaire, di mana instrumen ini berisikan 36 pernyataan. 36 pernyataan ini telah diuji validitasnya, valid karena seluruh pernyataan mempunyai nilai R di atas 0,3, dan uji reliabilitasnya berdasarkan hasil hitung Saban pada tahun 2009. Ini nilai hasil uji reliabilitasnya Solkim mempunyai nilai alpha Cronbach pada 0,752, sehingga bisa dinyatakan bahwa instrumen ini valid dan juga reliable. Adapun analisa data yang akan dijalankan, yaitu dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan menggunakan analisis univariat, di mana deskripsi masing-masing komponen regulasi di dalam belajar ini akan disesuaikan berdasarkan skor rata-rata pada setiap komponen instrumen, yaitu soal Q, dengan interpretasi skor komponen regulasi dalam belajar tinggi ketika lebih dari MEAN, skor komponen regulasi diri dalam belajar rendah ketika kurang dari atau sama dengan MEAN. Nah, adapun setting dan waktu penelitian ini untuk mahasiswa Universitas Padjadjaran angkatan 2017 sampai 2020, di mana data akan dikumpulkan pada bulan April sampai Mei 2021 dengan menggunakan survei daring. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi seminar usulan penelitian hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga telah memperhatikan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kepala Sidang.